Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang aplikasi tes intelijensi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Novanti Yuda Setiadewi dengan NIM 130. Yang kedua ada Marwah Zahar Zahrani dengan NIM 131. Yang ketiga ada Muhammad Reza Islami NIM 132. Yang keempat ada Korina Aska Hafida dengan NIM 133. Yang kelima ada Listia Maharani dengan NIM 134. Yang keenam ada saya Elafatur Rahman dengan NIM 135. Saya Novanti Yuda Setiadewi dengan NIM 207010130 akan menjelaskan tentang apa itu tes intelijensi. Tes intelijensi adalah tes kemampuan yang berhubungan dengan proses kognitif atau berpikir, daya menghubungkan, serta kemampuan dalam menilai dan mempertimbangkan. Intelijensi sendiri memiliki pengertian sebagai kemampuan individu untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Nah, kata intelijensi ini berasal dari bahasa Latin yaitu intelliger yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lain. Menurut panitia istilah pedagogik yang mengangkat pendapat Stern, yang dimaksud dengan intelijensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang bidang-bidang pengaplikasian dalam tes intelijensi. Perkenalkan, saya Marwah Zahar Zahrani. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi tes intelijensi dalam bidang-bidang psikologi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin maju dan pesat, ilmu dalam bidang psikologi juga turut berkembang. Perkembangan dalam ilmu psikologi memberi pengaruh besar bagi masyarakat, terutama dalam penggunaan tes psikologi. Saat ini tes psikologi sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti contoh dalam pendidikan, klinis, sosial, maupun bidang industri atau organisasi, dan dalam bidang perkembangan. Dalam dunia pendidikan itu sendiri, tentunya tes intelijensi sangat dibutuhkan, apalagi dalam kegiatan belajar mengajar. Peran intelijensi dianggap menjadi salah satu faktor penting dalam dunia pendidikan. Intelijensi seorang pelajar ditentukan berdasarkan hasil tes intelijensi, baik itu dalam bentuk hasil belajar maupun dalam penyaringan siswa baru. Selain itu juga tes intelijensi dalam dunia pendidikan dapat digunakan jauh lebih luas. Tes intelijensi dapat digunakan dalam penggolongan pelajar dan pemilihan atau penuntukan jurusan. Dalam penerimaan tes untuk masuk atau melanjutkan pendidikan pun dapat melalui dengan tes intelijensi. Kemudian yang kedua ada aplikasi tes intelijensi di bidang klinis. Klinis berhubungan dengan individu-individu yang mengalami gangguan, baik psikis dari ringan, sedang maupun berat. Dalam bidang klinis itu sendiri, tes intelijensi digunakan untuk menjadi acuan menentukan sikap dan tingkah laku seseorang, mengetahui gambaran umum karakteristik seseorang. Kemudian dapat digunakan dalam persiapan konsultasi, membantu menemukan masalah yang dihadapi oleh seseorang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada aplikasi tes intelijensi dalam bidang perkembangan. Dalam bidang perkembangan itu sendiri, tes intelijensi ini digunakan untuk mengetahui perkembangan. Tes intelijensi melalui dengan tes kepribadian, tes kecerdasan emosi, tes perkembangan motorik, dan sebagainya. Misalnya dari segi motorik pada anak-anak, kemudian perkembangan emosi pada remaja, lalu adanya kemandirian pada lanjut usia, dan sebagainya. Mengenai penerapan kasus yang sering ditemui adalah perkembangan anak-anak yang terhambat. Kemudian ada perkembangan emosi, perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, dan tugas perkembangan remaja, baik dalam emosi maupun sosial pada lanjut usia, dan sebagainya. Yang ketiga itu sendiri yaitu bidang industri. Bidang industri itu berkembang pada akhir-akhir ini.
karena kebutuhan yang besar untuk melakukan seleksi terhadap calon karyawan. Oleh karena itu, seringkali penerapan yang lebih populer adalah bidang pekerjaan atau okupasional, yaitu aplikasi tersebut diantaranya adalah seleksi, penugasan, promosi, dan evaluasi pekerjaan. Jadi, saya Corina Askafida akan melanjutkan penjelasan mengenai aplikasi tes intelijensi. Aplikasi tes intelijensi yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Dua tes yang biasanya digunakan dalam bidang pendidikan yaitu tes Binet yang bisa menghasilkan skor IQ, dan yang kedua adalah tes WISE yang digunakan untuk melakukan konseling. Sebelum memasuki pengaplikasian tes intelijensi dalam bidang pendidikan, kita tentunya harus mengetahui apa arti dari kata intelijensi. Jadi kata intelijensi berasal dari bahasa Latin yang tulisannya intelligere, yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lainnya. Menurut panitia istilah pedagogik yang mengangkat pendapat Stern, yang dimaksud dengan intelijensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Dalam dunia pendidikan, tentunya intelijensi sangat dibutuhkan, apalagi dalam kegiatan belajar mengajar. Peranan intelijensi dianggap menjadi salah satu faktor penting dalam dunia pendidikan. Intelijensi seorang pelajar dapat ditentukan melalui hasil tes intelijensi, baik itu dari hasil belajar maupun dari hasil atau dalam proses penyaringan siswa baru. Selain itu, tes intelijensi dalam dunia pendidikan dapat digunakan jauh lebih luas lagi. Tes intelijensi dapat digunakan dalam penggolongan pelajar dan pemilihan atau penentuan jurusan. Dalam penerimaan tes untuk masuk atau melanjutkan pendidikan pun dapat melalui tes intelijensi. Salah satu tes intelijensi yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan adalah tes Binet yang akan menghasilkan skor IQ peserta didik. Dari skor IQ tersebut, guru dapat menentukan metode mengajar yang tepat bagi para siswanya. Karena pastinya siswa-siswa ini memiliki skor IQ yang berbeda. Siswa yang memiliki skor IQ tinggi, rendah, atau standar pastinya memiliki kecepatan pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan individu dalam intelijensi ini perlu diketahui dan dipahami oleh guru, terutama dalam hubungannya dengan pengelompokan siswa. Selain itu, guru harus menyesuaikan tujuan pembelajarannya dengan kapasitas intelijensi siswa. Perbedaan intelijensi yang dimiliki oleh siswa membuat guru harus mengupayakan agar pembelajaran yang ia berikan dapat membantu semua siswa dengan perlakuan metode yang beragam. Kemudian selanjutnya ada tes WISE yang dapat dilakukan untuk melakukan konseling. Konseling dalam bidang pendidikan sering menggunakan tes untuk mendiagnosa kesulitan belajar serta problematika yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Contoh kasus konseling dalam bidang pendidikan adalah permasalahan mengenai anak yang lambat belajar atau menurunnya prestasi anak. Konseling dalam bidang perkembangan salah satu kasusnya adalah kesiapan anak-anak dalam memasuki usia sekolah, perkembangan emosi anak balita, dan sebagainya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Listia Maharani dengan NIM 2007010134. Selanjutnya berkaitan dengan aplikasi tes intelijensi dalam bidang klinis. Klinis ini berhubungan dengan individu yang mengalami gangguan secara psikis baik yang ringan maupun yang berat. Dalam klinis, tes intelijensi digunakan sebagai acuan menentukan sikap dan tingkah laku, mengetahui gambaran umum karakteristik seseorang, digunakan dalam persiapan konsultasi, serta membantu menemukan masalah yang dihadapi oleh seseorang.
Beberapa jenis tes yang digunakan dalam bidang klinis yaitu tes Stanford-Binet, tes WISC, dan tes WISE. Yang pertama, tes Stanford-Binet. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Tes ini merupakan skala individual yang dimana diadakan hanya untuk telaah intensif atas kasus-kasus individual dan menuntut pengukuran waktu respon individu. Tes ini dapat mengukur aspek kecerdasan anak usia 6 hingga 14 tahun. Tes Stanford-Binet ini menjadi skala standar dalam psikologi klinis, psikiatri, dan konseling pendidikan. Yang kedua yaitu tes WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Selain digunakan dalam tes inteligensi secara umum, beberapa penelitian telah menggunakan tes ini untuk mengungkap gejala-gejala gangguan klinis pada anak. Gangguan tersebut diantaranya yaitu mind-brain dysfunction atau brain damage, emotional disturbance, learning disability, anxiety, delinquency, dan lain-lain. Hal itu dilakukan para ahli klinis dengan mempelajari pola atau profil dari skor tes untuk kelemahan dan kekuatan yang berarti. Yang terakhir yaitu tes WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes ini pada dasarnya digunakan untuk mengukur inteligensi umum dengan rentang usia 16 hingga 74 tahun. Tes ini mampu memberi informasi klinis melalui diagnosa psikiatris, meliputi kerusakan otak, kemerosotan psikosis, dan kesulitan emosional yang mempengaruhi fungsi intelektual. Tes ini akan menghasilkan angka yang disebut dengan EQ. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Saya Muhammad Islami, NIM 132. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi tes intelijensi pada bidang industri dan organisasi. Dalam bidang industri dan organisasi, tes intelijensi merupakan bidang yang baru berkembang pada akhir-akhir ini karena kebutuhan yang besar untuk melakukan seleksi terhadap calon karyawan. Oleh karena itu, seringkali penerapan yang lebih populer adalah bidang pekerjaan atau okupasional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah seleksi, penugasan promosi, dan evaluasi pekerjaan. Beberapa kasus yang menjadi penerapan dalam bidang industri dan organisasi seperti persoalan kebosanan kerja pada buruh, hubungan antara atasan dan bawahan, motivasi kerja yang rendah, hingga pimpinan yang kurang disukai. Ada beberapa contoh alat tes intelijensi yang digunakan pada bidang industri dan organisasi. Yang pertama, tes CIFIT atau Culture Fire Test. Tes ini dipergunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan faktor kemampuan mental umum atau kecerdasan. CIFIT digunakan untuk mengukur kristalis ability atau kemampuan kognitif yang terakumulasi untuk sejumlah waktu, kemudian tersimpan dalam memori jangka panjang dan dipanggil keluar jika dibutuhkan. Yang kedua ada tes IQ. Tes psikotes kerja pertama yang sering dijumpai adalah tes intelijensi quotient atau nilai kecerdasan seseorang. Tes IQ ini sudah dipakai oleh berbagai bidang dan sering dijumpai oleh kalian semua. Tes ini umumnya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan angka dan bahasa. Yang ketiga ada tes Army Alpha Intelligence. Psikotes kerja yang satu ini terdiri dari kombinasi deret angka dan deret bentuk. Biasanya antara soal satu dengan yang lain saling berkaitan. Umumnya, fungsi tes ini adalah untuk mengukur kemampuan daya tangkap dan kecepatan penerimaan instruksi atau perintah seseorang. Pelaksanaannya menggunakan CIFIT skala 3, usia lebih dari 15 tahun. Untuk orang dewasa dengan kecerdasan tinggi, ada bentuk A dan B, terdiri atas 4 subtes waktu sekitar 20 hingga 40 menit, tergantung pada daya paham kelompok atau subjek. Yang keempat ada tinggi tinggi. Tes ini sangat umum digunakan dalam tes psikologi dan masih efektif dalam menganalisa potensi intelijensi seseorang. Pada tinggi-tinggi, peserta tes akan diminta untuk berhitung angka, penggabungan bagian menghubungkan angka, menghubungkan kata, abstraksi nonverbal, hingga pembentukan kata. Yang selanjutnya adalah Intelligence Structure Test atau IST. Adalah salah satu jenis alat ukur yang mengukur konstruk intelijensi seseorang.
Sebagai alat ukur intelijensi dapat mengukur kemampuan analisis yang disertai kemampuan membayangkan secara antisipatif adanya perubahan keadaan ruang, serta mengukur kreativitas dan kemampuan menyusun atau mengkonstruksi perubahan, imajinasi, dan fleksibilitas. Secara operasional, tes IST terdiri dari 9 subtes yang memuat 176 item soal dan membutuhkan waktu 90 menit, dengan instruksi yang berbeda pada setiap subtesnya. Yang terakhir ada tes APM. Tes APM adalah tes kedua dari tes yang dikembangkan oleh Raven. Tes ini mengukur kinerja intelektual dari mereka yang memiliki intelijensi di atas rata-rata. Tes ini juga mampu membedakan secara tajam antara mereka yang tergolong memiliki intelijensi unggul dari yang lainnya. Tes ini terdiri dari 2 set dan bentuk nonverbal, yaitu seri pertama dan seri kedua. Set pertama disajikan dalam buku tes yang berisikan 12 butir soal. Set kedua diberisikan oleh 36 butir soal tes. Saya akan melanjutkan membaca tentang aplikasi tes intelijensi dalam bidang perkembangan. Dalam bidang perkembangan, tes intelijensi ini digunakan untuk mengetahui perkembangan intelijensi, tes kepribadian, tes kecerdasan emosi, tes perkembangan motorik, dan sebagainya. Misalnya dari segi motorik pada anak-anak, perkembangan emosi pada remaja, kemandirian pada lanjut usia, dan sebagainya. Penerapan kasus yang sering ditemui adalah perkembangan anak-anak yang terhambat, perkembangan emosi, perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, tugas perkembangan remaja, perkembangan emosi dan sosial pada lanjut usia, dan sebagainya. Salah satu alat tes yang digunakan dalam bidang psikologi perkembangan adalah WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence yang dikembangkan oleh Wechsler. Sesuai dengan namanya, alat tes ini dirancang dan ditunjukkan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak-anak yang ada pada tingkat taman kanak-kanak. Perkiraan usia dimulai dari 2 tahun atau saat anak mulai masuk ke taman kanak-kanak hingga umur 6 tahun saat anak mulai masuk ke sekolah dasar. Alat tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Claudida 2018. Atribut psikologis dan kemampuan-kemampuan yang diukur oleh alat tes ini terdiri dari 2 penilaian besar, yaitu tes verbal yang mencakup atas tes kemampuan menerima informasi, kemampuan pemahaman, kemampuan berhitung, kemampuan melihat persamaan dan pengertian, serta tes prestasi yang terdiri atas rumah binatang dengan mencocokkan nama binatang dan tempat tinggalnya. Penyelesaian gambar dengan melengkapi gambar yang kosong, mencari jejak, bentuk geometris, labirin, dan puzzle balok. Siswina et al. 2016. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.